persalinan normal itu. Nah, jika saya di sini, ini adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik bayi baru lahir itu tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi fisik dari bayi, apakah ada kelainan atau tidak. Dan juga sekaligus jika ada maka bisa secara cepat kita melakukan penanganan pada bayi tersebut. Nah, pemeriksaan fisik ini tetap seperti ketika kita memeriksa fisik pada orang dewasa dengan 4 langkah, yaitu kita inspeksi, kemudian palpasi, terus konsultasi dan perkusi. Tetap ada 4 langkah itu dalam pemeriksaan nanti. Cuma yang membedakan nanti biasanya hal-hal yang tidak ada pada orang dewasa, misalkan pada bayi nanti pengecekan pada genitalia ada tidak laki-laki fimosis. Ya, karena kalau orang dewasa sudah tidak pasti fimosis, sudah sunat. Itu yang membedakan seperti itu. Adakah fraktur clavicula? Kalau pada orang dewasa tidak ada, karena tidak mungkin intensif. Itu yang membedakan hal-hal seperti itu. Kemudian pada pemeriksaan bayi ini Anda harus mengetahui selain pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan antropometri. Ya, antropometri itu melewati pengukuran kepala, ya, kemudian panjang badan, ya, kemudian lingkar lengan, lingkar dada. Nah, kalau saya tanya berat badan normal pada bayi itu berapa? 2.500 sampai dengan 4.000. Dari 2.500 sampai dengan 4.000. Jika kurang dari 2.500 kita namakan dengan BBL. Kalau lebih dari 400 namanya makrosomia. Kemudian panjang badannya 48 sampai 52 pintar. Jadi Bu, kenapa kok kita pakai kisaran? Ya, berarti kalau 48, 49, 50 berarti itu bayi normal. Kalau 47, 46, 47 kita lihat matu enggak? Oh, maturi, berarti kemungkinan gennya. Kok ini masih 45? Jangan-jangan preeklamptur, karena bayinya terlalu. Kemudian lingkar dada, ya, lingkar dada biasanya berapa? 30 sampai 35. Berarti kalau 30 ya normal, 31 ya normal, 32 ya normal, 33 ya normal, 34 ya normal. Kemudian lingkar kepala ini biasanya 32 sampai 37. Ya, 32 normal, 33 normal, 34 normal. Yang umumnya adalah ukuran 34. Ya. Biasanya lingkar kepala itu yang kita ukur adalah fronto occipito. Fronto occipito rata-rata itu yang ya. Ini fronto occipito ini nilainya adalah 34. Tetapi kisaran angka 32 sampai 37. Kalau lebih dari 37 Bu, kemungkinan hidrosefalus pinter. Ya. Anda hafal? Saya sebelum melakukan pemeriksaan antropometri, saya mengingatkan kembali tentang anatomi kepala yang sudah Anda pelajari pada mata kuliah BDM 1 maupun pada neonatus. Ingat? Ini namanya, dulu sudah saya ajarkan juga waktu di kelas 2 kalau sama saya, waktu kelas kedua kalau sama saya, waktu kita mempelajari jana, waktu kita mempelajari sutura. Ingat? Ya kan, dulu tak suruh belajar sutura toh? Gambar sutura kan? Ini apa namanya? Anda punya kan? Punya kepala kan? Anda masing-masing enggak? Pegang miliknya sendiri-sendiri, nggak usah lihat baju. Ini namanya mento. Jadi ingat-ingat, dipegang miliknya sendiri. Ojo bingung video. Ini namanya mento. Ini namanya fronto. Fronto itu depan. Fronto. Ya, fronto depan. Kemudian ini namanya yang segi 4 ini namanya bregmatika atau ubun-ubun besar. Bregmatika. Ya, bregmatika. Kemudian ke bawah di sini ini adalah occipito. Kemudian di jitok, occipito itu yang di sini, milikmu di sini, ya. Kemudian tanganmu ke bawah meraba jitok. Tahu jitok apa ya orang NTT bilangnya jitok itu?
yang cekung itu loh. Ya, lek cekung berarti katanya pelit kan? Iya. Nah, ya dah itu apa namamu? Lah ya nggak tahu, kalau orang Jawa bilangnya jidok ya itu. Kalau semakin cekung berarti orangnya semakin pelit. Nah, kalau nggak cekung nggak pelit. Nah, itu yang pas di jidok itu jidok naik sedikit ya, pas di jidok itu ya di jidok itu namanya suboksipito. Sehingga kamu pegang milikmu sendiri dan kamu hafal. Ya, ada ini kalau di sini namanya submento, submento, mento, fronto, occipito, pragmatica, occipito, suboccipito. Ini ya rambut untuk apa ya? Ini, nah ini namanya temporalis. Temporalis. Atasnya sedikit namanya paretalis. Temporalis, paretalis. Temporalis. Temporalis. Ini Temporalis. ya, temporalis. Atas sedikit di sini, Temporalis. sini paretalis. Sehingga kalau Anda nolong biparetalis, ini kan kalau kita belajar S2 biparetalis yang kita kan bukan temporalisnya tapi paretalisnya. Paretalis. Ini adalah sudah ingat ini? Ingat? Oke. Sekarang kita belajarnya masuk di pengukuran antropometri pada kepala ini. Kepala ini yang sering dilakukan di lahan hanya mengukur lingkar kepalanya yang kita kenal dengan sirkumferensia. Lingkar kepala namanya sirkumferensia. Ya. Ini sudah Anda pelajari di neonatus harusnya. Ya. Oh, jangka panggulnya nggak ada. Mana? Iya, jangka panggul itu aja. Oke. Ini yang metrin itu biasanya untuk mengukur lingkar kepala, sirkumferensia. Kalau yang panggul ini untuk mengukur diameter. Ini tetapi di lahan jarang digunakan, bahkan tidak pernah. Tetapi Anda harus tahu bagaimana cara mengukur diameter kepala dengan menggunakan Jangka panggul. Saya tetap mengajarkan, entah nggak dipakai itu urusan nanti. Yang penting Anda pernah, yang kayak gitu meskipun nggak apa. Yang gitu itu loh, itulah ya. Setidaknya ingat itunya, jangan sampai yang mana ya, gitu ya. Yang itu loh, gimana lah itu saya lupa. Setidaknya pernah. Ya. Jadi diameter itu menggunakan ini, tetapi di lahan tidak pernah digunakan. Yang sering digunakan adalah mengukur menggunakan metrin yaitu lingkar kepala atau sirkumferensia. Yang pertama kita ukur adalah sirkumferensia, kamu tulis fronto-occipitalis. Lingkar kepala, kamu tulis lingkar kepala atau sirkumferensia. Ukuran sirkumferensia. Atau keliling, yang berkeliling ya boleh. Udah? Yang satu sirkumferensia fronto-occipito atau fronto-occipitalis. Anda nulis menghafalkan sirkumferensia fronto-occipito ya boleh, menyebutkan sirkumferensia fronto-occipitalis ya boleh. Itu nilainya adalah 34 cm. Itu yang biasanya kita sebut lingkar kepala tadi. Yang kedua, sirkumferensia mento-occipitalis. Sirkumferensia mento-occipitalis. Nilainya 34
35 cm. Ketiga, circumferensia suboccipitobregmatica. Circumferensia suboccipitobregmatica. Bregmatica. Nanti. Sudah? Itu nilainya 32 cm. Kemudian itu ukuran lingkar kepala atau keliling ya. Selanjutnya adalah itu yang A. A itu tadi ukuran lingkar kepala atau sirkumferensia atau keliling. Yang B ukuran diameter kepala. Diameter kepala 1 sudah? Sudah? 1 diameter occipitofrontalis. Ana occipitofrontalis. Untuk occipito. Sudah? 12 cm. 12 cm. Sudah? Sudah. Yang kedua, diameter minto occipitalis. Sudah? 13,5 cm. Sudah? Yang ketiga, diameter suboccipitobregmatica. Diameter suboccipitobregmatica itu adalah 9,5 cm. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Diameter biparetalis. Diameter biparetalis. 9,25 cm. Yang terakhir, diameter bitemporalis. Diameter bitemporalis itu 8 cm. Kemudian bitemporalis 8 cm. Sudah ya? Sudah, Bu. Sini boleh kau nak ya. Baik. Kita masuk di sini. Tuh, bayimu di. Tuh, terus bayi ini kasih bedong.